Ya, baru 6 orang ya. Sembali menunggu, teman-teman boleh tap-tap. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain bisa mendapatkan informasi ini, supaya di tahun depan tidak ada orang yang mengambil keputusan atau pergerakan yang salah, ya. Oh, masih 20-an sionya, masih 20-an tikusnya. Oke. Kayaknya saya memang harus punya ini deh. Apa admin gitu. Ini Sinse siapa ya? Kok nggak pernah dengar? Sinse, saya tidak bergerak di bidang kesehatan. Oke. Sio tikus di tahun depan merupakan sio yang kena cong. Cong itu apa? Cong adalah sio yang bertabrakan langsung dengan sio di tahun tersebut. Tahun depan tuh apa sih memangnya? Tahun depan itu adalah tahun kuda api. Ya, tahun kuda api bertabrakan sama siapa? Sio tikus. Jadi, perjalanan sio tikus di tahun depan tergolong cukup berat dibandingkan dengan sio-sio yang lain, ya. Tahun depan sio tikus harus pintar-pintar beradaptasi dan harus bisa fleksibel sama keadaan, ya. Karena kalau enggak, sio tikus akan susah mengikuti arus dan bisa tersingkirkan. Contoh, perusahaan punya peraturan baru, sio tikus susah ngikutin. Bisa-bisa si sio tikusnya dianggap tidak kompeten atau sudah tidak selaras. Bisa jadi sio tikusnya nanti dipecat gitu ya. Kalau sio tikus ada di pilar hari, jadi siongnya kuartal kedua tahun depan ya, larinya ke kuartal ketiga. Karena di pilar hari ya, berarti dia ada kemungkinan dimulai di sekitaran Oktober, di sekitaran Oktober ke atas, Oktober, September gitu ya. Saya agak-agak ngeblank nih karena si kambuh ini nih. Cuman kuartal ketiga itu pilar hari itu di kuartal ketiga larinya ya. Oke. Untuk kesehatan sio tikus, hati-hati urusan yang namanya ginjal, kurang minum air, dehidrasi, kantung kemih, sama urusan prostat. Oke. Buat tikus yang belum punya pasangan, jangan dulu cari pasangan, fokus ke diri dulu sendiri aja. Lalu buat sio tikus yang sudah punya pasangan, jangan aneh-aneh, jangan memicu pertengkaran, jangan memicu masalah, karena sio tikus dekat dengan problem di tahun depan. Oke? Ya, jadi yang baru tahu atau yang belum tahu, ini saya bacanya berurutan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya sio anjing tahun depan kayak gimana, tidak akan saya bacakan sebelum ketemu sio anjing. Jadi saya kalau mau bacain sio anjing, saya harus menyelesaikan ini semua dulu, ya. Sama-sama Umi. Ada lagunya ya. Kok hidungnya gatal kah? Enggak. Yang gatal kadang tangan. Karena kadang saya ingin menulis yang gitu. Kalian kenapa tidak ngerti-ngerti? Gitu. Oke. Buat tadi ada pertanyaan soal ini ya. Lagi pilek kok? Enggak sih, lagi nggak pilek. Leha. Ini namanya kambuh. Ini saya hipertrofi kongka saya.
menghindari problem tahun depan. Sebentar ya. Leha tahun depan merit ya sama Lobby ya, mudah-mudahan ya. Kalau mau cari hari baiknya tanya ya. Kalau mau tahu, mana tau pengen tahu cari hari baiknya, tanya aja nggak apa-apa. Nanti saya bantuin. Ya. Gimana cara menghindari problematika yang dihadapi sama sio-sio yang cong? Saya ada mengupload konten untuk kias menghindari, bukan menghindari ya, memperkecil resiko dari cong. Teman-teman boleh klik profile, terus cari konten di bawah namanya kias untuk menghadapi tahun kuda api, ya. Jadi misalnya gini, dalam kepercayaan Tiongkok, konsep Tai Sui atau Cong atau apapun itu, konsepnya bisa dihindari nggak? Nggak bisa. Tapi resikonya bisa diperkecil. Contoh, misalnya dianggap kamu akan mengalami kebanjiran misalnya. Tapi karena dia melakukan kias, ternyata nggak jadi kebanjiran. Cuman jadi kayak bajunya basah semua gitu. Ya, atau banjirnya cuman sampai garasi aja. Hatur nuhun kok. Atur nuhun tuh, punten ya. Cara kiasnya itu ada di konten saya. Jadi klik profile, cari video kias menghadapi tahun kuda api. Kias itu bahasa Indonesia gampangnya adalah tips and trick gitu ya. Oke, sekarang kita ke sio kerbau, oke? Setelah sio kerbau, baru saya bacakan sio macan sama-sama ya. Macan api kok, sabar ya, belum sampai macan. Ini masih kerbau. Hai ya, lu orang oi kasih pala tusina biar tidur 4 hari. Oke, tahun depan sio kerbau hati-hati bisa kena masalah yang kaitannya dengan hal-hal yang tidak bisa kita cegah. Contoh, misalnya bawa motor nih, baru gabung koko makanya ya nggak apa-apa. Misalnya si sio kerbau lagi bawa motor pelan-pelan, sudah pakai helm, sudah pakai jaket, semua baik ya. Lagi jalan naik motor udah pelan-pelan, tiba-tiba ada ibu-ibu seperti biasa, sennya ke kanan, beloknya ke kiri, lalu menghantam motor kita. Itu namanya kesialan atau masalah yang tidak terduga. Jadi hati-hati, sio kerbau tahun depan akan ketemu yang kayak begitu, banyak. Willy Pro, apa tadi Willy Pro? Tikus di properti dan logam bagus nggak? Kurang bagus ya. Jangan ganti-ganti usaha dulu tahun depan ya. Kesehatan kan ibu-ibu mulu yang salah. Saya pernah ketemu beberapa bapak-bapak loh, cuman yang kayak kok bisa ya gitu, apakah bapak-bapak ini ke ibu-ibuan gitu ya. Tikus pendidikan bagus nggak? Sebenarnya bagus, cuman perjalanannya tergolong berat. Anjing dong kok sama ayam. Anda saya cekek ya. Oke, terus tahun depan ada bintang paupai di sio kerbau. Paupai apa? Sebaiknya selalu punya dana cadangan yang besar, karena bisa yang namanya mengalami kerugian tiba-tiba. Ya, jadi jangan sok-sok ikutan beli ini beli itu kalau tidak tahu fundamentalnya. Oke. Terus sio kerbau masalah kesehatan, karena dia elemen tanah, kaitannya bisa jadi susah BAB, urusan usus, ambeien ya, hati-hati. Kok sio ayam itu tuh udah begini terus ada gambar kaki itu maksudnya apa? Hai ya, lu orang oi kasih telama dola, tidur lu orang 2 minggu. Sabar ya teman-teman ya. Ini saya membacakannya berurut. Terus sio kerbau jual kosmetik bisa nggak kok? Nah, baru bisa. Saya ingat Yanti tadi ya soal kerbau ya. Bisa jualan kosmetik ya. Ya, tramadolnya 2 truk. Kok baca aku? Iya ini kebaca. Sebentar ya, hati-hati ini teman-teman ya.
Masalah pasangan tahun depan sio kerbau dengan pasangan jangan keras kepala. Kalau dikritik atau diberi opini, jadikan tempat jadikan momen untuk introspeksi. Oke? Benar kok, kerbau sakit ambiennya kambuh. Nah, kurang-kurangin ya makan daging keras ya. Apa tuh? Ya tikus sudah ya kok. Iya tadi tikus sudah. Kok kerja sebagai PND apa? PND apa ya? Saya kurang tahu informasi soal PND. Terima kasih kok, banyak sehat selalu. Iya terima kasih juga. Oke. Tikus dan kerbau cocok nggak kok? Cocok. Kalau mau lihat yang kayak begitunya doang cocok. Ya. Terus ya kerbau yang belum punya pasangan di tahun depan jangan minderan. Ya itu aja. Jangan minderan. Kalau dia merespon, lanjutkan. Ya. Sio kerbau cuannya di tahun depan, wah itu sesuatu yang belum bisa saya bacakan ya. Dalam arti kata, itu harus dilihat pacenya ya. Oke. Terus sio kerbau di tahun depan bisa yang namanya dapat banyak apresiasi dari orang-orang, dari bos, dari keluarga juga. Jadi ketika orang-orang menganggap kamu sedang bagus, jangan kamu kerjanya jadi asal-asalan karena takutnya mereka ngira salah menilai dan ternyata kamu orang yang tidak bisa diatur. Ibaratnya kayak begitu, oke? Sio naga dong kok, belum ya, belum urutannya ya, nanti nunggu urutan. Oke? Sekarang saya akan ke sio kelinci. Gini, teman-teman yang nanya, kok kelinci sama kerbau cocok nggak? Kelinci sama kuda cocok nggak? Kayak gitu. Teman-teman cek konten saya yang paling baru, ya. Ada konten yang kaitannya sio dan sio yang harmonisasi. Oh ya, macan, sorry. Jadi ngeblank kan gara-gara itu ya. Jadi teman-teman bisa ngecek konten yang kaitannya dengan harmonisasi sio. Sio apa aja yang cocok buat jadi teman kerja, sio apa aja yang bisa jadi pasangan. Itu kontennya udah saya upload, tinggal cek profile, lihat di situ ya, daripada teman-teman bingung cocok sama apa itu ya. Sekarang kita ke sio macan ya. Sorry tadi saya ngeblank gara-gara ada orang tulis kelinci, jadi saya mau ngomong macan jadi kelinci. Sebentar ya teman-teman. Saya takut dikira ini kayak yang artis itu lagi begini, dikira saya lagi ngapain. Ini saya pakai ini nih, itulah ya supaya nggak ini ya. Ini baca pace kak kok? Enggak. Kalau untuk baca pace, saya jujur saya pribadi belum seahli itu. Jadi kalau ada yang mau baca pace, kok nama PP Bonza? Hah? Gonza? Jadi kalau ada yang mau baca pace, saya akan rekomendasikan ibaratnya saudara seperguruan saya. Dia sudah sangat ahli, sudah sangat top markotop. Kliennya bukan ecek-ecek, ibaratnya gitu ya. Udah sampai mana kok? Baru sampai macan. Ini baru mau ke macan ya teman-teman. Percintaan naga dan kelinci kok. Gini teman-teman, kalau untuk yang kaitannya hubungan, saya nggak bisa langsung bacakan begitu. Kenapa? Karena saya harus melihat pilar pacenya masing-masing tuh mereka saling berkesinambungan atau enggak. Karena takutnya nanti saya bilang bagus, ternyata hubungan kalian toksik, saya yang kena karmanya. Gitu. Jadi kalau umpamanya mau ngelihat mana yang cocok, sio yang cocok, ada saya upload konten sio yang cocok aja gitu ya. Jadi tinggal klik profile, lihat ada sio yang harmonisasinya baik dan kurang baik ya. Nunggu macan nggak dibaca-baca, sabar ya. Kok sio tikus zodiak Leo, gimana itu? Oke.
Sio macan, tahun depan Sio macan ada bintang Paihu. Paihu itu apa? Artinya tahun depan si Sio macan kalau melakukan kegiatan tidak boleh terburu-buru. Kalau terlambat ke kantor, biarin aja terlambat, yang penting nyampe. Jangan dipaksa ngebut. Sudah terlambat malah kecelakaan khawatirnya, ya, gitu. Terus Sio macan di tahun depan jangan melakukan kegiatan yang membahayakan diri, ya. Contoh, ngebetulin genteng, ya, gegayaan jangan. Kuda belum lewat, kuda belum dibaca. Terus Sio macan di tahun depan kalau punya olahraga, kalau suka olahraga ekstrim jangan dulu, ya. Oke? Dihindari dulu olahraga ekstrim, ya. Kuda nanti ya, kuda. Ini saya membacakannya sesuai urutan. Saat ini lagi di macan, ya. Terus tahun depan Sio macan atau harimau secara keuangan dan finansial tergolong baik. Ada bintang Suima. Karirnya bisa nanjak. Tapi kalau seandainya dia nggak terlalu bagus nanti di karirnya, dia bisa dapat yang namanya apa sih disebutnya tuh, kayak probation, per masa percobaan untuk promosi kayak gitu ya. Nah, kalau yang punya usaha, usahanya tahun depan bisa ekspansi atau bisa buka cabang di tempat yang baru atau pindah ke tempat yang lebih baik, ibaratnya gitu ya. Apa tuh? Tikus sudah. Koko apabila buka kos-kosan Wisma, gimana Koko tahun depan? Ya, kamu apa sionya? Ya. Terus secara kesehatan Sio harimau, karena dia elemen kayu, hati-hati dengan yang namanya gula darah, ya. Terus sama yang namanya ini. Teman-teman lihat di sini ada tengkuk yang di bawah nih, dekat bawah leher, ya. Sampai punggung tengah itu hati-hati bisa sakit senyeri-nyerinya. Kita Cafe ini dibacakannya berurut Kita Cafe, ya. Saya tidak mungkin lompat. Semua pasti saya bacain. Bersabar saja, pasti saya bacain. Cuman sistemnya berurut agar semua adil, oke? Macan api sama macan kayu beda kan? Nah, kalau menggunakan pembacaan yang saya lakukan, ini sifatnya general untuk semua sio macan. Kalau ngomongin elemen, berarti kita ngomongin pace nanti, ya, dan itu panjang, ya. Oke. Penyebab nyerinya kok, wah bisa macam-macam, ya, bisa cedera, bisa karena kebiasaan buruk gitu, ya. Itu hal yang saya nggak bisa jawab. Kok sio macan mau resign kerja, buka usaha kira-kira bagus nggak? Bagus. Tapi usahanya apa dulu ya? Kok sio yang kos-kosan ya? Yang kos-kosan sebaiknya jangan. Lebih baik cari usaha yang agak beda aja, ya. Karena kos-kosan itu di tahun depan tergolong slow. Kalau kelolanya nggak baik, cuman berpikir pasti ada orang yang nyewa, nggak bisa, susah. Oke? Kok kerbau udah belum? Udah tadi ya. Oke? Sekarang saya akan pindah ke sio kelinci. Teman-teman yang kelinci boleh ketik dulu kelinci. Biar saya tahu kelincinya ada berapa banyak. Flu nih kokonya. Enggak, bukan flu. Saya lagi kambuh. Hipertrofi kongkanya. Bebong belum ya? Belum, Miss Diva. Macan usaha wedding gimana kok bisa? Asal elemen apinya diperkuat. Kok nggak komplit kok bacanya? Karena ada orang-orang yang sangat tidak sabar dan melelahkan menurut saya.
Sebenarnya yang saya bacakan sih sudah penting-pentingnya, jadi saya percepat yang penting-pentingnya aja. Kayak Paihu tadi saya bacain kan. Jadi tuh saya nggak akan bacain yang kayak jodohnya ini, kesehatan bagus, ini bagus. Itu jadi kayak pembacaan zodiak zaman planet remaja gitu. Macan jodohnya gimana kok? Dalam arti kata apa nih? Apakah bisa dapat pasangan tahun depan atau enggak? Bisa. Oke, kelinci boleh ketik dulu. Kelinci, ketik kelinci aja. Jadi saya tahu kelinci ada berapa. Papa Kim Toys. Pada budek kok, padahal udah bilang iya itu dia. Kenapa ya saya bingung ya? Tergolong susah, hanya aku tergolong susah. Kalau nggak pintar mainin elemen apinya, kalau kamu hanya berpikir taruh iklan terus langsung akan rame, susah, serius. Mending di hold dulu, usaha apa dulu, baru kalau mau bikin baru boleh bikin. Orang kadang gini ya, kadang saya ketika kayak bagi-bagi makanan, misalnya nih saya bagi-bagi makanan, untuk saya minta orang antri yuk, ibu-ibu yuk lurus, silakan lurus, enggak. Ibu-ibunya yang paling belakang tiba-tiba maju ngambil dari plastik, terus semua orang ikutan, wah berantakan itu makanan. Ada yang banyak kebuang, banyak yang jatuh. Kenapa? Karena orang-orang ini susah dikasih tahu. Ekonomi Macan secara finansial maksudnya bagus tahun depan bagus, ya. Oke, kelinci cuma 7 orang nih. Teman-teman, ya mohon didengar. Teman, saya nggak mau bicara terlalu tegas, ya. Semua sio pasti saya bacain. Asal sabar, karena saya bacainnya berurutan. Jadi kalau sekarang ada di sio kelinci, teman-teman minta bacain sio naga, percuma. Saya nggak akan pindah. Gitu ya. Baru dibilang, udah nanya lagi. Aduh. Oke, sio kelinci di tahun depan, hati-hati urusan mulut. Ya, urusan mulut tuh gimana? Omongan sio kelinci tahun depan bisa yang namanya nyakitin orang. Jadi kalau punya opini, kalau punya pendapat atau apapun, sebaiknya nggak perlu diutarakan kalau tidak diminta. Ya, karena muji aja bisa dianggap sarkas gitu. Oke, hati-hati. Terus sio kelinci bagi yang belum punya pasangan di tahun depan bisa ketemu pasangan yang baik. Pasangan yang baik itu gimana? Pasangan yang siap untuk ke jenjang yang serius, ya. Jadi kalau kamu mengikuti standar kamu, mungkin belum tentu, karena mungkin standar kamu kayak Carmen Heart to Heart, sedangkan muka kamu pas-pasan kayak saya, itu mungkin nggak akan ketemu, ya. Jadi terima kasih Tata. Jadi pasangan yang baik adalah pasangan yang siap untuk serius gitu ya. Baca ulang sio macan, Pak. Waduh. Terus kalau umpamanya kalau umpamanya kamu sio macan sudah punya pasangan dan tahun depan ingin menikah, tahunnya bagus buat menikah. DMS VRN, daripada saya baca ulang, mending kamu tanya apa yang mau kamu tanyakan gitu. Baca ulang itu pegel. Ya, makanya saya bilang begitu dibacakan, dengerin, jangan sambil ngetik, ya. Oke. Terus teman-teman yang yang sudah punya pasangan dan mungkin belum punya anak, tahun depan ya ini lagi bacain sio kelinci. Tahun depan sio kelinci bisa yang namanya punya anak. Ya. Tapi ini yang sudah menikah, jangan punya anak sama orang lain, ya. Itu capek banget saya ngelihat yang kayak begitu, ya.
Oke. Sio kelinci secara keuangan gimana? Bagus. Banyak yang ngajakin kerja bareng, banyak yang ngajakin usaha bareng, karir meningkat, asal jangan meremehkan kesempatan. Oke. Meremehkan kesempatan tuh gimana? Ah, cuman gitu doang, duitnya dikit, males ah. Habis kamu, susah nanti. Oke. Oh, sio naga sama ular beda ya? Beda. Sama-sama panjang doang. Usaha yang bagus untuk kelinci, nih teman-teman ya, buat yang nanya kelinci yang bagus usaha apa? Saya nggak akan ngulang lagi. Usaha yang bagus untuk kelinci. Konveksi, makanan kecil atau snack. Guru, ya. Bidang pelayanan kayak pijet, apa gitu dan lain-lain. Ya. Enggak, mending kamu tanya apa yang pengen kamu tahu. Saya baca ulang tuh pegel. Ini tuh udah di kelinci, Dimas. Percuma kamu spam juga. Handcraft bisa nggak kok, sio kelinci? Bisa. Secara keuangan dan kejiwaan, wah ini saya baru tahu ada orang yang nanya soal kejiwaan. Oke teman-teman, sekarang saya akan ke sio naga. Dokter kok saya kelinci, nah iya itu bisa. Kelinci kesehatan juga bisa. Sio macan untuk bisnis, sio macan karir dan bisnis bagus di tahun depan. Potensi yang punya usaha bisa ekspansi atau bisa buka cabang. Oke. Katanya warung mamaku makin hari makin menurun anjlok. Kerjaan manusia iseng bukan ya? Gini, di dalam ilmu divinasi Tiongkok hampir tidak mempercayai yang namanya misalnya usaha jelek karena dibikin guna-guna sama orang. Enggak. Jadi itu bisa karena sektor arah usahanya kurang baik. Ya. Atau ada kias hal yang salah dilakukan sama mama kamu. Sama-sama Dimas. Ya. Oke, sio naga. Sio ularnya kok dilewat? Sio ularnya dilewat katanya. Ularnya aja belum. Ini baru di naga. Ini baru di naga. Ini baru di naga teman-teman. Belum ke ular. Jadi bukan dilewat. Aduh, membaca itu saya tiba-tiba ingin ke Rostik dan beli ayam bakar. Negatif sio macan, Pak. Negatif sio macan, tahun depan jangan melakukan kegiatan yang berbahaya. Contoh misalnya manjat gunung, punya hobi ekstrim sport, jangan dulu, oke? Oke, naga di tahun depan sio naga hati-hati bisa menyesal sekali karena ngambil keputusan terlalu terburu-buru. Ya, jadi misalnya istri neken, ayo jadi beli motor nggak nih, apa nih segala macam, didiemin dulu aja, tahan 2-3 hari, baru putuskan untuk beli. Iya nih Indah, saya pusing sekali. Apa? Koko sio apa? Saya kelinci. Ya. Terus tahun depan sio naga hati-hati ada bintang Shuren. Shuren itu apa? Bencana besi. Jadi tahun depan sio naga yang berkaitan dengan besi hati-hati. Motong bawang jangan sambil ngamuk-ngamuk, jangan buru-buru. Bisa jarinya tergores. Oke? Bawa motor jangan ngebut-ngebut, bisa kecelakaan. Jadi yang kaitannya semua dengan besi, hati-hati. Oke? Nah, benar tuh si Papa Kimi.
Ya. Terus tahun depan Shio Naga bagus nggak secara keuangan dan karir? Bagus, ya, tergolong bagus walau agak pelan. Terus Shio Naga yang di tahun lalu atau di tahun ini banyak perencanaan yang belum kejadian, tahun depan Shio Naga bisa menebus beberapa rencana yang tertunda. Contoh, tahun lalu gagal beli motor gara-gara duitnya kepake. Tahun depan bisa bagus. Dimas, saya kalau ngeladenin kamu aja nggak selesai-selesai. Ini banyak orang yang nunggu ya. Next time aja Dimas ya. Amitabha. Ya. Terus Naga di tahun depan kalau punya penyakit bawaan ya atau penyakit yang sudah membaik tapi masih ada, hati-hati tahun depan bisa kambuh ya, hati-hati ya. Secara kesehatan Shio Naga karena elemen tanah larinya ke urusan pencernaan perut bawah, ambeien, susah BAB, usus dan lain-lain ya. Kok Naga berencana mau pindah kota, bagus nggak? Masih tergolong bagus. Kok yang dikejar-kejar saya gregetan ya? Iya, rasanya kayak nonton ini kan, drama Cina kan? Nggak ada urusannya sama kita, tapi kita entah kenapa nyari episode berikutnya aja karena gregetan gitu. Kayak gitulah. Negatif berbisnis Yo Macan. Jangan jualan martabak jam 3 pagi. Itu aja ya. Oke, teman-teman. Untuk urusan jodoh, Shio Naga jangan berusaha mendominasi pasangan. Ya, yang belum punya pasangan, pendekatannya jangan terlalu menggebu-gebu. Oke, tarik ulur. Oke, sekarang teman-teman kita ke Shio Ular. Buat yang nungguin Shio Ular, boleh ketik dulu ular. Ular untuk semua ular ya, ular kayu, ular naga, ular logam, paisucan, siluman ular, wanita ular, semua ular. Kesehatan kelinci tadi apa kok? Kesehatan kelinci hati-hati gula darah sama ini. Dari sini sampai punggung tengah bisa sakit. Ular, ayo ketik dulu ular. Kadang tuh saya ingin kayak sambil sarkas, sambil apa gitu, cuman takut orang tersinggung. Jadi saya berusaha sesopan mungkin. Kok ular buka usaha apa? Ya sabar, baru juga mulai. Bentar, ini bebek dari mana bisa ngira ini bebek? Pokoknya damam belum? Udah tadi nasi padang, hari ini saya makan sehari sekali aja. Karena menjaga perut saya supaya tidak kembung. Besok saya ada kegiatan banyak. Terima kasih Jayabaya. Sama-sama Gracie Laun. Bentar ya, saya cek WhatsApp dulu. Ini udah udah 2 jam lebih saya nggak cek WhatsApp. Orang-orang tuh pasti udah marah-marah. Tadi Mas Walang masih ada nggak ya? Saya dari tadi cari ularnya mana. Ini ular ibu ya. Kalau bentuknya lebih mirip sama cacing itu bukan salah saya. Ya, lebih mirip permen Yupi kayaknya. Shio Naga yang berencana menikah seperti apa kok? Ciri-cirinya dia sudah punya uang. Gitu ya. Oke. Siap si ular belum ada hitungannya dari tadi, udah ketik ular belum sih? Udah kok ular. Tuh ular baru 7, 8. Dikit banget si ular. Ini si ular sudah punah kah populasinya? Baru 15 loh. Biasanya ular yang paling banyak di atas 30.
ya. Nungguin dari Vienna jauh sekali. Vienna, Itali. Tahun depan sio ular, hati-hati. Ini untuk semua ular ya, jadi jangan mengira ular kayu sama ular tanah bacanya beda. Ini general, artinya semua juga kena. Maksudnya berencana menikah, apakah akan lancar atau seperti apa gitu kok. Sionya apa? Ya. Tahun depan sio ular ada bintang Poisui, di mana sio ular kalau kamu punya aset itu kayak hub, naga, ntar ya. Kalau kamu punya aset, mobil, motor, HP dan lain-lain, tahun depan hati-hati bisa rusak gara-gara teledor. Misalnya taruh HP sembarangan, kesenggol di meja, plak, jatuh kena LCD. 600.000 iPhone 7 itu kalau kamu bisa dapat 600.000, kamu hebat. Ya, jangan sampai iPhone 7 kamu yang sio ular, LCD-nya retak, diganti sama LCD Advance. Oke? Jadi hati-hati kalau punya barang tahun depan sio ular ya. Terus sio ular tahun depan ada yang namanya bintang Wangseng. Sio ular tahun depan bisa sakit luar biasa karena kecapean dan bisa masuk IGD karena kelelahan. Sio naga tahun depan, ini saya ngejawab yang tadi ya. Naga tahun depan kalau mau menikah tahunnya bagus, silakan menikah ya. Ini untuk sio ular lagi akan saya bacakan satu bintang yang penting ya. Saya harap teman-teman yang sio ular bersiap-siap mendengarnya supaya saya jangan mengulang lagi ya. Oke? Ya. Udah sio ular sudah siap? Biar saya bacakan. Nih, ini untuk sio ular yang rezekinya pengen bagus di tahun depan. Sama-sama Rosiana Diningrum ya. Kamu kayak nama junior saya di kampus. Kok beda orang? Oke? Ya, sio ular yang pengen rezekinya bagus tahun depan. Ini saya mau bacakan salah satu bintang yang penting. Ular nggak ada baiknya kok. Ini mau saya bacain. Sabar. Ya, sabar ya. Tahun depan sio ular ada yang namanya, terima kasih Wiwik, ada yang namanya bintang Tiancu. Tiancu itu apa? Tahun depan sio ular kalau mau rezekinya bagus ya, kalau mau rezekinya berkali-kali lipat dan berlimpah, teman-teman harus sedekah, harus sodakoh, harus zakat, tapi dalam bentuk makanan. Contoh, ada 3. Bisa kasih nasi kotak, kayak Jumat berkat gitu, tapi harus dari tangan kamu langsung, kasih ke orangnya. Nggak boleh dititip, nggak boleh dikasih uang, apalagi dititipin uang di dalamnya, nggak boleh ya. Apa itu? Kok panas? Terus cara kedua, kamu cari keluarga atau tetangga. Iya betul Yana, keluarga atau tetangga yang sedang susah atau kelihatan sangat sulit untuk makan enak atau belum pernah makan enak. Kamu ajak ke restoran. Restorannya nggak usah yang lebay-lebay ya, nggak usah yang fancy. Ajak makan di Grand Indonesia atau Grand Hyatt gitu, nggak usah yang begitu ya. Nasi padang rame-rame aja juga udah bagus ya. Ajak makan ya, supaya energi bahagianya mereka terserap oleh kamu ya. Ya jangan warteg juga lah, mereka juga udah biasa makan warteg ya. Gitu. Terus yang ketiga, sama kayak tadi, cari keluarga dekat atau tetangga yang buat makan aja susah ya. Terus kamu kasih beras sama telur, harus dari tangan kamu.
nggak boleh titip atau nggak boleh kasih duit suruh dia beli sendiri, nggak boleh begitu ya. Ajak ART boleh, itu nggak terhitung ya, jadi yang bukan di dalam naungan kita gitu. Oke. Terus tahun depan urusan karir, sio ular tergolong bagus ya. Yang mau buka usaha juga bagus asal sesuai dengan bidangnya. Ular kalau mau buka usaha makanan, bukannya usaha yang makanan dimasak sama dia, dan harus ada elemen apinya. Harus diri sendiri yang kasih ke target ya, betul Yana ya. Elemen apinya gimana? Misalnya masak nasi goreng yang kamu masak sendiri, masak capcay rumah makan yang kamu masak sendiri. Terima kasih Aryo, ART, art ya mungkin maksudnya ya. Ya itu bisa. Atau baking kue, bikin roti yang kamu masak sendiri, itu masuk ya. Oke. Sio ular tahun depan urusan kesehatan, hati-hati sama yang namanya hipertensi, gula darah, urusan darah, emosi ya, dan kecapean ya. Sio ular yang belum punya pasangan di tahun depan, untuk sedekah tidak perlu masak sendiri ya, nggak usah. Sio ular yang belum punya pasangan di tahun depan, pendekatannya jangan pakai nafsu, harus dengan bijak, harus jangan karena wow saya ngedeketin cepet-cepet biar bisa ahai gitu ya, nggak boleh ya. Terus untuk pasangan yang sudah berpasangan, sio ular nggak boleh terlalu sinis dengan apa yang dilakukan sama pasangannya. Misalnya suaminya hobi mancing, pulang telat mancing mulu, nah, kayak gitu nggak boleh ya. Ya nggak boleh ho hehe duluan ya, nggak boleh. Ular tahun depan ciong sama sio apa kok, nggak usah dipikirin itu Novi. Ular aman tahun depan ya. Apalagi tadi tuh soal bandel baju apa sih? Kalau baju bandel nggak boleh kok, cocok untuk sio ular. Sebenarnya bisa aja asal elemen lainnya diperkuat. Tapi kalau itu mau kita bahas akan panjang sekali nanti. Rezeki ular kok bagus, aman. Keuangannya stabil. Kerja online bagus apa kok untuk ular? Bisa jadi admin online, sekretaris online, ya. Kalau sekretaris offline kan, kalau ke sekretaris online kan bisa selamat pagi Pak, gitu. Kalau sekretaris offline kan, bangun Pak, sudah pagi, gitu. Mulai kapan bersedekahnya kok? Sepanjang tahun kalau mau, boleh. Pilih tanggal terbaik aja. Kok mau tanya, biasanya saya kalau keluar ketemu orang banyak, pulang-pulang terasa capek sekali, itu kenapa ya? Karena kamu vibrasi dirinya tidak bisa menghadapi hektik yang terlalu banyak. Saya juga begitu orangnya. Berarti nggak bisa ya kok, padahal saya, terima kasih Om Bro, berarti nggak bisa ya kok, padahal saya sudah stok semua barangnya. Dilakukan saja dulu, habisin aja dulu barangnya, perkuat di elemen kayunya. Buka salon spa bagus nggak ular? Bagus. Ayam sama kelinci. Kelinci tadi udah ya, ayam belum. Ular tidak ada yang bahaya-bahaya, cuman masalah soal menjaga aset aja. Ular hubungan sama anak-anak kok. Wah, itu kaitannya pertanyaan personal. Harus dilihat pacenya. Pindah kerja bagus nggak kok? Jangan dulu sebaiknya. Ular usaha sembako bagus nggak kok? Kurang bagus sebenarnya.
Buka kafe Flip Chess. Flip Chess itu kayak apa ya? Sekarang yang lagi banyak kan kafe padel gitu. Oke, sekarang kita ke Sio Kuda ya teman-teman. Loh, ini nggak gerak. Wah, Just Tip Jepang. Wah, saya ingin sekali ke Jepang dari dulu, belum kejadian. Bebong belum ya? Ini saya mau ke Sio Kuda. Teman-teman yang kuda boleh ketik dulu kuda. Ketik kuda aja. Teman-teman, ini udah di putaran terakhir. Jadi kalau sionya yang sudah terlewat, saya nggak bisa bacain lagi. Paling paling next live ya. Karena saya ada kegiatan juga. Kuda logam, ya sebentar ya. Ini kuda baru 16 loh. Oke teman-teman, ini ada azan. Saya izin tidak berbicara dulu untuk menghormati agama lain menggunakan semesta ini untuk menyampaikan pesan baik. Ya, mohon bersabar ya, jangan spam chat kalau saya nggak ngomong, karena saya membiarkan azan berjalan dulu. Sama-sama Monia. Loh mana? Ini ditungguin. Mana marbotnya? Mana sih? Biasanya langsung. Halo Madam Lia. Teman-teman yang mungkin penasaran pengen dibacain tarot, itu ada yang namanya Madam Lia yang barusan ngasih kucing. Itu sudah membaca tarot dari tahun 90-an. Jadi kalau teman-teman ragu sama tarot-tarot reader yang ada di TikTok atau apa, mau bacaannya jelas, yang akurasinya udah di atas rata-rata, boleh teman-teman follow Madam Lia itu. Ya, Madam Lia Psychic Tarot ya. Ini bukan ngepus teman sendiri, bukan, karena saya sendiri yang sudah membuktikan gitu. Saya jarang merekomendasikan orang yang belum saya buktikan. Itu yang Madam Lia udah bukan tarot-tarotan lagi, itu tarot beneran. Terima kasih Luf. Nah, ini azannya teman-teman. Mohon maaf saya diem dulu.
là ăn không thôi bị gầy vừa để hay vừa Oke teman-teman, maaf ya. Jadi gini, saya kalau ada azan, kalau ada azan, saya biasanya diem dulu. Kenapa? Karena saya punya, saya berpikir atau saya berpendapat bahwa ini apa namanya ya warna tadi saya baca Bunda Kia terus, mohon sabar ya. Sekarang teman-teman kita akan ke sio kuda ya. Ini untuk semua sio kuda, kuda kayu, kuda logam, kuda tanah, kuda lumping, dan kuda-kudaan juga boleh ya. Oke. Tahun depan sio kuda ada namanya gini. Sio kuda tahun depan itu kena Tai Sui. Tai Sui itu apa? Ketika sionya bertabrakan dengan tahunnya sendiri. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan sio kuda di riset dari awal. Terima kasih Madam. Ya teman-teman, kalau yang mau dibacain tarot, yang beneran tarot, yang saya sendiri juga banyak berkonsultasi dan meminta pendapat beliau. Ini yang ini nih, Madam Lia Psychic Tarot ya. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sio kuda tahun depan itu akan direset dari awal. Misalnya rezekinya tahun lalu bagus, tahun depan akan diseimbangkan. Secara jodoh tahun lalu kurang bagus, tahun depan mungkin akan diperbaiki. Kayak gitu ya. Nah, tahun depan sio kuda ada bintang Sushing, di mana si sio kudanya akan banyak mengalami clash atau mengalami sinkronan. Sama-sama Sasa, hati-hati di jalan. Akan banyak mengalami ketidaksinkronan dengan hubungan sosialnya. Jadi si sio kuda akan banyak kayak kena iri sama orang, shalom, rindu tanpa pemilik. Akan banyak orang yang iri, bisa kena gosip, bisa kena omongan yang enggak. Oke, itu jadi hati-hati tahun depan sio kuda jangan gampang terusik sama omongan orang. Terus tahun kuda hati-hati ada bintang Fushi. Jadi sebentar ya. Jadi tahun depan sio kuda yang punya penyakit bawaan, hati-hati penyakitnya bisa kambuh. Jadi disarankan berolahraga yang berkaitan dengan penyakitnya. Ya. Sio tikus dengan ular sesuai tak? Ya, ini awak tak berani bacakan karena itu harus lihat pacenya, ya. Ini Malaysia bukan sih? Ya, kurang lebih gitu ya. Lalu, apakah artinya sio kuda di tahun depan pasti jelek? Tidak. Sio kuda hanya kurang baik di urusan hubungan sosialnya di tahun depan. Tapi secara rezeki, komen aku nggak pernah dinotis. Apanya nih? Ya, secara rezeki tahun depan ada bintang Jiaxing, di mana si sio kuda tahun depan di urusan pekerjaan bisa naik jabatan. Ya, begitu dia naik jabatan, orang-orang yang selevel sama dia akan ngiri, akan kesel, akhirnya muncul yang namanya fitnah atau omongan-omongan yang nggak baik, ya.
Jadi hati-hati. Begitu udah kamu sukses, kamu harus yang namanya merangkul orang-orang yang di bawah. Kalau kerja kantoran ASN bagaimana kok? Nah, kalau kerja kantoran ASN, kaitannya kita harus melihat konteksnya. Konteksnya bagaimana? Kalau tidak naik jabatan, artinya dia akan banyak dekat dengan orang-orang penting dan bisa dipromosikan atau dianggap orang yang bisa diandalkan. Sehingga orang-orang akan banyak ngiri sama dia, posisinya gitu. Secara rezeki gimana? Tahun depan Shio Kuda secara rezeki ada bintang Chin Kui. Ya, Chin Kui itu apa? Rezekinya ada ibaratnya gerbang harta atau pintu harta. Ini akan terbuka kalau misalnya si Shio Kudanya kuat secara mental dan kuat secara emosional menghadapi tahun depan, ya. Gitu. Apa yang harus dilakukan Shio Kuda agar dijauhkan dari hal-hal negatif kok kalau mau berbuat amal? Nah, untuk kias Shio Kuda supaya dampak dari Tai Sui-nya berkurang, teman-teman bisa melakukan kias. Kias itu apa? Selamat sore kok, selamat sore Neng Imut Persik. Apa sih? Ya. Kias itu ibaratnya tips and trick. Nah, teman-teman bisa lihat kiasnya ada di konten saya, ada saya upload. Namanya kias menghadapi tahun kuda api. Teman-teman bisa lihat di sana. Terus teman-teman bisa lakukan salah satunya untuk membantu menghadapi tahun kuda api, ya. Shio Kuda PNS guru karir kok. Maksudnya apa? Kayak apa nih yang mau ditanyakan? Teman-teman yang Shio-nya sudah terlewat, mohon maaf sekali, saya yang belum bisa bacakan lagi karena ini sudah putaran yang kedua, ya, dan saya ada kegiatan setelah ini. Yang harus ditonjolkan dengan Shio Kuda apa? Fokus kepada diri sendiri, jangan ngadepin orang. Ada ngomong yang aneh-aneh, diemin aja, fokus kerja aja, ya. Karena kalau enggak kamu akan kepancing lalu bintang Chin Kui-nya tidak kejadian. Kalau usaha dagang makanan, Shio Kuda gimana? Kalau mau makanan yang berelemen api, kayak masak gitu, atau buka baking yang kamu baking sendiri. Kapan live IG kok? Itu dia. Saya tidak live. Oh, live lagi. Kapan live lagi? Kayaknya di tanggal 3 ya. Jadi besok saya event ngebacain ngeramal di salah satu hotel menyambut tahun baru. Tanggal 1-nya ada bacain orang juga di sebuah event. Tanggal 2-nya kegiatan dokter. Jadi mungkin tanggal 3-nya ya. Oke teman-teman, sebentar, ini masih di Shio Kuda, tapi saya akan pindah ke atas dulu karena keluarga saya sudah datang dan biasanya berisik. Sebentar ya teman-teman ya. Shalom. Loh, kok ini Prilanya mana? Prila nggak ikut bang. Lah, tadi dia berangkat itu nggak berenang? Oh, udah dia kemarin. Oh. Sebentar ya teman-teman ya, saya pindah posisi dulu. Sebentar ya. Wah. Biar tenang. Karena masih suasana Natal, biasanya ramai sekali. Oke. Selamat Natal juga. Naik tangga, capek saya.
Habis resign dari kerjaan kok dengan emosi yang kuat, harus apa ke depannya kok dengan fisik yang kuat?